Malam nih Kak Everest. Halo, Miss. Good evening. Apa kabarnya nih malam kali ini? Baik, baik banget. Baik banget. Ya. Jadi malam ini kita akan materinya adalah tentang past continuous tense ya. Oke. Kita masuk dulu ke definisinya ya. Jadi definisinya ini adalah jadi if the present continuous tense discuss events that are taking place in the present, then the past continuous tense is a tense for expressing an event or event that is happening in the past during a certain time. Ya, jadi kalau present continuous ya itu kan membahas tentang kejadian yang sedang berlangsung di masa sekarang ya. Jadi kalau past continuous itu adalah tenses yang digunakan untuk mengekspresikan ya sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadinya di masa yang lalu ya, em, selama waktu tertentu. Jadi yang perlu diingat adalah remember the main thing is that the present is related to the present if the past is related to the past. Jadi yang perlu diingat ya adalah kalau past itu kalau present itu artinya ada hubungannya ya dengan saat ini ya, sementara past itu berhubungan dengan masa lampau. This form of tense shows that an action can occur before ya. Begin before, during, was in progress during, and may continue after, continued after another action in the past. Jadi bentuk tenses ini yang menunjukkan bahwa suatu aksi itu dapat terjadi ya sebelum atau begin before, during yaitu selama, was in progress during, and may continue after dan mungkin berlanjut ya setelah ada aksi lainnya di masa lampau. So, the past continuous tense is a form of sentence that is interrupted by another event and can also be combined with other event at the same time. Ya, jadi past continuous tense ini adalah ya suatu bentuk kalimat yang disela oleh kejadian lain dan juga dapat digabungkan ya dengan kejadian lainnya pada waktu yang bersamaan. Jadi nggak perlu pusing dulu, ya kita bisa lihat rumusnya berikut ini. Nah, ini mungkin agak sedikit kecil-kecil bisa dilihat di materi ya. Jadi ini adalah formula yang digunakan dalam past continuous tense. Jadi kalau the past continuous tense is formed with the auxiliary verb be, ya. Jadi dibentuk dengan kata bantu to be, ya, in the form of was or were, dalam bentuk was atau were. Itu kan to be yang digunakan dalam simple past tense ya, past ya. Because the time of occurrence is in the past. Jadi kenapa nih kita menggunakan was atau were? Ya karena kejadiannya itu sudah lampau. Kemudian the past continuous tense is a progressive tense. So the correct verb is the present participle. The present participle is also called the ing verb. Ya, jadi dalam dalam past continuous tense ini termasuk sebagai tenses progresif ya. Jadi dalam tenses progresif ini menggunakan kata kerja berbentuk present participle ya, atau berbentuk verb ing. Jadi kata kerjanya itu ada tambahan ing-nya. Present participle is also known as a gerund. Ya. Kata lainnya present participle itu adalah gerund. It is a form of verb in English ya, bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. To construct a present participle, we can use the basic form of the verb and then add the suffix ing. This form is used to indicate ongoing activity. Ya, jadi untuk membentuk ya verb ing
atau yang kita sebut dengan gerund itu, ya kita menggunakan bentuk atau kata kerja bentuk pertama atau bentuk dasar ya ditambahkan dengan imbuhan ing. Ya, jadi bentuk ini itu untuk mengindikasikan bahwa kejadiannya itu sedang berlangsung. Nah, to be, ya, was is used for singular subject in the form of singular nouns. Jadi to be di sini digunakan untuk singular subject ya. Singular atau tunggal, subjek tunggal ya berupa singular noun, kata benda singular, kata benda tunggal. Contohnya adalah Doni, Doni adalah nama benda kan ya, benda tunggal. Pen, pulpen, dog, anjing. As well as singular pronoun, ya, begitu juga dengan kata ganti tunggal ya, seperti I, she, he, dan it, except you. Ya. On the other hand, ya dengan kata lain, be for to be untuk were itu is used for plural subject in the form of plural nouns. Ya. Jadi dengan kata lain ya, to be were itu digunakan untuk kata subjek jamak ya, seperti kata benda jamak. Contohnya adalah dogs, people, pants, dan kata ganti jamak seperti you, they, dan we. Ini contoh kalimatnya untuk past continuous tense. He was traveling to Venice. Jadi di sini karena subjeknya he maka menggunakan was dan kata kerjanya ditambahkan ing ya. Kita menambahkan bentuk ing ini disebut sebagai gerund. He was traveling to Venice. Dia dulu sedang berlibur ke Venice. She was eating a burger. Ya, dia tadinya sedang makan sebuah burger. He wasn't sleeping. Dia tadinya tidak sedang tidur. The people weren't waiting. Ya, orang-orang tidak sedang menunggu. Was he buying a book? Ya, apakah dia dulunya membeli sebuah buku? Were the people playing tennis? Apakah orang-orang sedang bermain tenis? Nah, kemudian adverb of time ya, dalam past continuous tense kita menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu ya, when dan while. Nah, bedanya apa nih di antara when dan while? Ya, jadi when ini digunakan ya untuk mengindikasikan spesifik waktu yang spesifik untuk kejadian dengan waktu yang spesifik ya. Used to indicate specific time activities. Sementara while ya is used to indicate time activities that are carried out simultaneously at one time. Ya, jadi kalau while itu digunakan untuk mengindikasikan waktu atau aktivitas yang dilakukan secara bersamaan ya dalam satu waktu. Sementara kalau when itu digunakan untuk mengindikasikan waktu kejadian atau waktu aktivitasnya secara spesifik. Nih, selanjutnya kita masuk ke fungsinya ya masing-masing. Kapan sih past continuous tense itu bisa digunakan ya? Jadi yang pertama adalah to express an action that took place in the past, as in the example we discussed previously. Jadi yang pertama adalah untuk menyatakan kejadian yang berlangsung di masa lampau. Ya. For the function of this sentence, you can use it if you want to tell something that is not accompanied by another incident. So don't use while or when. To make the time information clearer. Nah, jadi ini adalah fungsi yang paling familiar ya dalam past continuous tense, yaitu untuk menyatakan suatu aksi berlangsung di masa lampau, seperti yang contoh yang sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Nah, untuk fungsi kalimat ini kita nggak perlu ya, kita bisa menggunakannya jika ingin menceritakan sesuatu yang nggak dibarengin lagi dengan kejadian yang lain. Jadi nggak perlu pakai while atau when. Nah, untuk membentuk
keterangan waktunya yang lebih jelas. Jadi to make the time information clearer, lebih jelas. Ya. Nah, contohnya adalah 2 years ago, I was working at a bar in New York City. 2 tahun lalu, saya sedang bekerja di sebuah bar di New York City. They were making a toast at this time last night. Ya. Mereka sedang membuat roti panggang pada jam ini kemarin malam. Selanjutnya, yang kedua, fungsi yang kedua adalah two events that happen simultaneously in the past. Jadi, kalau ada dua kejadian yang berlangsung bersamaan di waktu yang lampau, ya kita bisa menggunakan past continuous tense. Contohnya ya, the past continuous tense is used to describe events that occurred or took place simultaneously in the past. Therefore, here we need the time information while or when. Ya. Jadi kalau past continuous tense ini bisa juga digunakan ya untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi atau berlangsung secara bersamaan di masa lampau. Ya, maka dari itu di sini kita memerlukan keterangan waktu while atau when. Ya, kita bisa lihat contohnya berikut ini ya. For example, I was eating while my brother was studying. Ya, aku sedang makan ketika adikku sedang belajar. Diane was watching TV while Andy was taking a nap. Diane sedang menonton TV sementara Andy sedang tidur siang. Fungsi yang ketiga, before and after another action or event happen. Let's try to understand the first example. Ya. Contoh yang pertama adalah we were busy working on our assignment when our parents came home. Ya. Jadi yang contoh yang tiga ini ya fungsinya adalah untuk sebelum dan sesudah tindakan atau peristiwa lain. Ya. Jadi coba kita perhatikan contohnya terlebih dahulu. Yang pertama kan itu adalah artinya kami sedang sibuk mengerjakan tugas kami ketika orang tua kami pulang. Ya. Jadi di sini kita coba pahami dulu ya. Pahami contoh yang pertama ya pada kalimat tersebut ya berarti kami ini kan sedang mengerjakan tugas ya sebelum orang tua pulang. Ya, masih mengerjakan tugas ketika orang tua pulang ya dan mungkin masih mengerjakan tugas setelah orang tua pulang. Nah, kejadian ini ya terjadi pada suatu waktu ya di masa lampau dan tidak terjadi pada saat ini. Contoh yang kedua, I was watching the lovely sunset as a flock of birds soared by. Yang kedua ini artinya adalah ya aku sedang menyaksikan matahari terbenam yang indah saat sekawanan burung terbang melintas. Ya, flock of bird itu adalah sekawanan burung, soared by, terbang melintas. Yang keempat ya fungsi yang keempat adalah interrupted by another action or event. Yang keempat adalah ya, suatu aktivitas yang terganggu oleh tindakan atau peristiwa lainnya. You can use the past continuous tense if you are currently telling about an event that took place in the past, which is suddenly interrupted by another action. Examples are as follows. Ya, jadi yang keempat ini ya kita bisa menggunakan past continuous tense jika saat ini bercerita ya tentang kejadian yang berlangsung di masa lalu terus tiba-tiba terganggu ya oleh tindakan lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut. For example, Mark was having the most wonderful time on the beach when the weather suddenly turned awful. Ya, Mark ini tuh sedang bersenang-senang ya, menghabiskan waktu di pantai. Ya, ketika
cuacanya tiba-tiba berubah menjadi buruk. As they were leaving, the phone rang. Ketika mereka pergi, telepon berdering. Kemudian yang kelima adalah for a length of time, whether specific or undefined. Ya, jadi yang kelima ini fungsinya adalah untuk jangka waktu yang lama, ya. Apakah spesifik atau tidak ditentukan. Yeah, you can also use the past continuous tense to tell about an action that took place in the past at a specific time or event at a time that is not specified at all, aka unclear time. Ya, kamu juga bisa menggunakan past continuous tense untuk menceritakan ya, suatu aksi yang berlangsung di masa lalu dalam waktu yang spesifik, ya, atau bahkan dalam waktu yang tidak ditentukan sama sekali, aka waktunya tuh nggak jelas gitu ya. Jadi contoh kalimatnya adalah, for example, my head was throbbing. Ya, kepalaku dulu berdenyut-denyut. You were eating that sandwich for an hour. Ya, kamu dulu sedang makan sandwich itu selama 1 jam. Selanjutnya yang keenam, repeatedly and frequently. Ya, membahas sesuatu yang berulang-ulang. The past continuous tense is also used to discuss something that happened repeatedly, even though the interval of occurrence is random. This sentence actually shows a natural habit. Jadi di sini ya, past continuous tense ini bisa digunakan untuk mendiskusikan sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. Ya, meskipun interval kejadiannya itu acak, ya, jadi dalam kalimat ini ya menunjukkan kebiasaan alami. Contohnya, for example, I was repeatedly checking things. Ya, aku dulu berulang kali memeriksa sesuatu. My parents were fighting all the time when I decided to leave. Ya, orang tuaku ya dulu berkelahi atau bertengkar ya sepanjang waktu saat aku memutuskan untuk pergi. Kemudian yang ketujuh, a source of irritation. Yang ketujuh ini bisa digunakan ya past continuous tense ini untuk menggambarkan keburukan seseorang, ya. Jadi in this use, you can show someone's bad things in the past through the past continuous. Jadi dalam fungsi kali ini ya pada penggunaan yang satu ini kita bisa menunjukkan ya keburukan seseorang ya di masa lalu melalui past continuous. Ya, in this case, the adverb of time used is the adverb of time from the simple present tense to show repeatedly frequency such as always and constantly. Jadi dalam hal ini ya keterangan waktu yang dipakai adalah adverb of time ya dari simple present tense ya untuk menunjukkan frekuensi yang berulang-ulang seperti always dan constantly. For example, my ex-husband was always leaving dirty dishes in the sink. Ya. Mantan suamiku ya selalu meninggalkan piring kotor ya di wastafel. The old boss was constantly berating employees over silly issues. Ya. Bos lamaku atau bos lama ya selalu terus-menerus yang mencaci maki karyawan karena masalah konyol. Ya. Selanjutnya yang ke-8, to show development, growth, or other changes over time. Yang ke-8, ya, ini artinya untuk menunjukkan perkembangan, ya, pertumbuhan atau perubahan
lain dari waktu ke waktu. This tense can also be used together with verbs that show change or growth, such as grow up, improve, go, and change. Ya. Jadi tenses ini juga bisa ya digunakan bersamaan dengan verb ya untuk menunjukkan perubahan atau perkembangan. Ya, contohnya adalah grow up, improve, go, dan change. Ya, for example, my life was changing rapidly. Dari kata change ya, tambahin jadi changing. Nah, artinya hidup saya berubah dengan sangat cepat. I thought her condition was improving, but I guess not. Improve, dari kata improve ditambah ing ya. Aku pikir kondisinya membaik, ya tapi aku rasa tidak. Selanjutnya yang ke-9 ya, narrating a story or describing an atmosphere. Jadi ya, ini ya past continuous tense ini bisa juga ya untuk menunjukkan aksi dalam dua durasi berbeda. Sebentar. Narrating a story. Sebentar. Untuk menceritakan cerita ya. Ya, jadi fungsinya di sini ya adalah untuk menjelaskan ya sesuatu hal yang mudah untuk kita pahami. Ya, kita bisa menceritakan tentang situasi yang terjadi di masa lalu menggunakan past continuous tense. Ya. Contohnya adalah as they walk into the sunshine, the birds were singing and the breeze was softly blowing. Ya, jadi di sini artinya saat mereka berjalan di bawah sinar matahari, ya, burung-burung sedang bernyanyi, dulunya sedang bernyanyi dan angin ya sepoi-sepoi bertiup lembut. I was working in a New York City bar when all of this took place. Ya, aku sedang bekerja di kota New York City, di kota New York ketika semua ini terjadi. Yang terakhir, ya, shows an action with two duration at the same time. Yang menunjukkan aksi dalam dua durasi berbeda di waktu yang sama. To show that there was an action of short duration, ya itu artinya simple past tense, ya, untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung berdurasi pendek. Ya, makanya itu kalau simple past tense itu kan kalimatnya yang kita ketahui kan pendek-pendek ya. Nah, kalau past continuous itu umumnya panjang-panjang ya. Nah, kalau past continuous ya, that occurred while an action of long duration atau past continuous tense was taking place. Ya, jadi di sini yang terjadi ya ketika suatu aksi berdurasi panjang ya untuk past continuous tense sedang berlangsung. So while and when can be used with the formula simple past tense plus while plus past continuous tense and past continuous tense plus when plus simple past tense. Jadi formula yang digunakan ya adalah bisa menggunakan simple past tense ditambahkan while ditambahkan past continuous tense atau past continuous tense ditambahkan when ditambahkan simple past tense. Contohnya adalah for example the door was knocked while I was reading a book. Ya, kita lihat ya di sini. Jadi kalau pakai ini ya, the door was knocked while I was reading a book. Ya, di sini adalah past continuous tense-nya. Terus yang ini juga ya, Rio was sleeping when you called her. Nah, di sini kan past tense ya, yang di belakang. Yang di depannya menggunakan past continuous. Jadi kalau past continuous itu udah pakai was ditambah kata kerjanya tambahan ing ya. Itu ajaran. Nah, ini adalah time expression ya yang digunakan dalam past continuous tense adalah at this time, yesterday, at 5 a.m. this morning, all day yesterday, in July, 2 years ago, last night, and so on. Dan selanjutnya ya. Jadi ini yang harus dihafal ya. Dan harus dipahami dalam menggunakan past continuous tense itu umumnya menggunakan
ini. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Efres? Ini kalau yang time expression ini yang terakhir tuh itu kan ada last night terus sama so on nih, Miss. Itu tuh So apa on ya? itu dan lain-lain. So Oh, on itu dan lain-lain. oke. Hmm, Sudah cukup jelas? sebentar. Pokoknya kayak ing-nya itu pasti di depannya itu ada was atau were dulu baru ada itu ing-nya gitu ya, Miss. Ada Iya. kata ing-nya baru ditambah Mm-mm. kata. Jadi Oke. cuma rumusnya itu cuma was, ya. Tergantung was atau were ditambahkan Were. kata kerja bentuk ing. Hmm. Terus bisa dikasih dengan time expression ini, bisa juga dengan menambahkan while atau when, ya. Kalau when ini seperti ini. Jadi kalau ini ya, the door was knocked. Ya, jadi perbedaan antara while dan when bisa dilihat di sini ya. Kalau while jadi ada dua aktivitas yang berlangsung bersamaan. Nah, yang pertama kan pintunya diketuk saat aku sedang membaca buku. Hmm. Ya, itu kalau ada dua aktivitas yang dilakukan bersamaan maka bisa menggunakan while. Tapi kalau when itu enggak. Ya bisa dilihat di sini. Oh. Rio was sleeping when you called her. Rio sedang tidur saat kamu sedang menelpon. Gitu. Hmm. Iya, Udah jelas nih Kak? Ya. sudah. Oke. Sleeping. Aku akan share sebentar ya ke speaking. Kita coba latihan ya. Mhm. Oke, sambil menunggu, aku akan coba share dulu ke Kak Everest. Oke, untuk past continuous ya. Udah terima belum Kak? Oke, sebentar. Masih on. Sebentar ya, aku cari dulu di sini. Oke. Descriptive. Just using past continuous. Ya, udah aku share ya, masih loading. Nah, hmm. Oke, jadi bisa dilihat di gambar. Nah, jadi ini menjelaskan gambar, describe the pictures using the past continuous. Ya. Oh. Jadi diartikan ke pas continuous ya, Miss. Bukan diartikan, ya mendeskripsikan gambar menggunakan past continuous. Tadi kan kita udah belajar tentang past continuous, ya kan? Hmm. Nah, sekarang kita mencoba praktek nih ya. Praktek, ya ada gambar di bawah Jane, Tom, dan Mary, ya kan? Ah, ya. Udah kelihatan belum? Have you seen Sudah. the script? Ya, udah. Sudah? Sudah. Oke. Kita mulai dari number one, ya. What were you doing before you came to this class? Apa yang sedang kamu lakukan nih sebelum kamu masuk ke kelas ini? Hmm. Bentar. Jadi tuh ini jawabnya pakai past continuous gitu? Ya, Atau gimana? Oh, betul. bentar. Apa yang kamu lakukan sebelum masuk ke Jadi kelas? menjawabnya dengan menggunakan ini nih, ya, gambar. What were you doing before you came to this class? Bisa mau pakai Jane, Tom, atau Mary. Oh, jadi nama dari ketiga ini atau gimana, Miss? Iya, betul. Bentar.
Jadi kamu memposisikan diri kamu untuk menjadi ketiganya gitu ya. Misalnya kamu memposisikan diri kamu sebagai Jane, ya kan? Hmm. Apa yang kamu lakukan sebelum kamu masuk ke kelas ini? Oh, terus I was walking my dog gitu at 8 a.m. Ya, incomplete sentence dengan menggunakan Oh, past continuous tense. oke, oke, sebentar. Kalau I am, ntar deh aku bingung. Bingungnya di mana? Kayak ini tuh harus ngejawab gimana ya, bentar. Jadi jawabnya gitu tadi kayak yang aku contoh. Tadi kan aku udah kasih contoh yang untuk number one. Ya. Mm-mm. What were you doing before you came to this class? Tadi aku jawab ya. Aku memposisikan diri aku menjadi Jane. Ya. Aku Mm-mm. jawab I was ya, walking my dogs at 8 a.m. in the morning Hmm. yesterday. Gitu. Ditambahkan ya apa time expressionnya yesterday. Oh, oke, oke, bentar. Berarti what I do, berarti ini pakainya ini kan what were ya, Miss? Berarti Mm-mm. pakainya Was atau were. Pakainya eh, pakainya was. Karena ini ada you. tergantung subjeknya. Kalau subjeknya plural, Hmm. ya misalnya I, you, we, they, maka menggunakan was. Maka bisa menggunakan ya. Kalau I bisa menggunakan was. Kalau you bisa menggunakan were. Ya, kalau plural bisa menggunakan were ya. Tapi kalau singular bisa menggunakan was. Jadi I, she, he, dan it ya sama kayak simple simple past tense ya. Kalau I, she, he, it Hmm. maka bisa menggunakan was, tapi kalau you, we, they, maka bisa menggunakan were, plural. Oke. Berarti oh, Nah, yang tadi kan aku udah jawab aku memposisikan diri aku sebagai Jane. Nah, kamu hmm. jangan jawab lagi yang pakai Jane. Mungkin kamu bisa pakai yang Tom atau pakai yang Mary ya untuk question number one. Oke, bentar. I was. Tapi Miss ini depannya tuh pakai yang tadi Miss contohin itu yang apa tadi I were itu I atau was, aku ya bilang I was. I was Mm-mm. it, itu maksudnya depannya I kan bukan terus yang nama ini tuh ditaruh di bagian mananya gitu loh Miss. Tuh, tadi kan aku bilang nih, kamu memposisikan diri kamu sebagai Jane, Tom, dan Mary. Nah, kalau misalnya di sini pertanyaannya, what were you doing? Ya, kamu ini kan apa yang kamu lakukan? Nah, kamu ini memposisikan diri kamu. Tadi kan aku bilang, aku tadi memposisikan diri aku sebagai Jane. Ya, Hmm. jadi kalau di sini pertanyaan you, what were you doing? Jadi jawaban yang tepat kan I. Kan yang ditanyakan kamu, bukan she. Ya, apa yang Oh, kamu lakukan sebelum kamu masuk ke kelas ini? oke, oke. Sebentar. I, sebentar. Then I kalau gini bisa nggak Mm-mm. I was read Reading, oh ya
Tapi langsung ke readingnya aja atau misalkan aku mau magazine atau the book itu reading. Bebas, bebas. I was reading a magazine the living room. In the living room. Uh, Jamnya jam berapa? oh, uh, berarti. Tapi ini pakainya bebas atau emang sesuai di gambar, Miss? Sesuai di gambar kan deskripsi. Mendeskripsikan sesuai gambar. Ya untuk yang nomor 1. Berarti at 6 eh, At 6, ya benar. 6 at apa? 6 p.m. Time expressionnya apa? Bentar. p.m. Bentar, ini kan p.m. tuh agak bentar. Malam. Ya, terus uh, ini nggak sih, Miss, at this time gitu? Oh enggak, ya bebas ya. Time expressionnya sesuai yang di materi. Kamu bisa memakai apa aja bebas. Misalnya at this time, yesterday, itu enggak apa-apa, enggak masalah. Oh, bebas. Oh, Bebas. oke, ngerti. Oke, berarti tadi jawaban aku apa tadi? I I was. was Mm-mm. I was reading a magazine the Mm-mm. living room In the living at room. uh, ini langsung berarti kalau ini kan jam berapa? Di at 6 p.m. atau langsung ke at this time gitu? At 6 p.m. this time Uh, gitu boleh. At 6 p.m. oh, this time. oke. At 6 p.m. this time gitu. Ya, before, dibaca lagi nih ulang pertanyaannya. Before I came to this class. Oh iya, bentar, I come to this class. Ya, jadi kalau past continuous itu kalimatnya agak panjang ya, beda dengan simple past tense. Kalau simple past tense biasanya kalimatnya pendek-pendek. Okay, for question number 2. What were you eating at lunchtime yesterday? Apa nih yang kamu makan di makan siang kemarin? Apa yang kamu makan saat kamu makan siang kemarin? Bentar. Gimana, Kak? Bentar, I was. Kalau misalkan ini kan aku mau ngambil ke Tom ini kan, ini kan dia kayak Oh, itu yang pertanyaan yang pakai gambar itu ya. Contoh yang untuk nomor 1 aja. Yang nomor 2 bebas. Nomor 2 kamu sendiri. oh Nggak pakai gambar. Yang oh kedua, itu jadi yang pakai gambar itu cuma pertanyaan nomor 1. alah ya ngerti. Jadi ini oke. Coba. Tapi terus untuk jamnya juga bebas, Miss. Mm-mm. Oke. Apa tadi? Sabar. What were eating lunch yesterday? Okay. I would grill. I I was eat. Eating. Oh iya, ayah. I was eating grilled Mm-mm. chicken. Mm-mm. I was eating
I was eating grilled chicken yesterday gitu. Ya, at lunchtime yesterday. Oh, Pertanyaannya at, gitu kan? bentar. At lunchtime, yes. Oh, setelah eating langsung ke at lunchtime. Oh, oke, oke. Ya. Tapi langsung ini kan at lunchtime yesterday ya, Miss. Mm-mm. Tadi aku bisa nggak kalau langsung ke yesterday-nya gitu? Oh, tapi itu ya langsung apa ditambahin jam Iya, boleh atau ditambahin jam, boleh langsung adverb of time-nya, boleh ditambahin setelah adverb of time ditambahkan time expression. Jadi harus komplit ya. oke, berarti gini. Coba diulang. Sebentar. Oke. I I was eat apa tadi? I was eating, ya Miss. Mm-mm. Ya. I was eating grilled chicken Mm-mm. yesterday. Eh, sebentar. I At the lunchtime. ya. I was mana sih tadi? I I was I was eating at lunchtime I yesterday. was eating apa? Ah, sorry. I was Mm-mm. eating Mm-mm. grilled gitu. Grilled Grilled apa? Grilled. grilled chicken Mm-mm. At lunchtime, at boleh langsung. lunchtime. uh, Last Apa? night gitu. Ya, lunchtime ada terusannya. Ya, lunchtime. Kalau At lunchtime, la- time expressionnya apa? Time expression bentar. untuk past All continuous. day yesterday. Ya, all day. Tapi kan lunchtime. Lunchtime kan Bentar, nggak bisa all day. lunchtime. Oh iya, ini bentar, lunch. Ini kan makan siang kan ya, Miss? Iya. Berarti at this time At this time atau lagi. kalau Yang tadi udah at this time. langsung yesterday-nya aja gitu, boleh bisa nggak, Miss? At lunchtime yesterday boleh. Oke, berarti berarti tadi gini. I I was eating grilled chicken Hmm. at lunchtime yesterday gitu. Ya, Oke. selanjutnya number 3. What kind of music were you listening to 5 years ago? Bentar. Hmm, berarti dia. Ah, 5 years. Oh, sebentar. I listen. Hmm. Ini pakainya sebentar. Ya. Pakainya Merayu iOS. iOS. I sama? iOS gitu, Miss. Ya. I was listening to jazz music. I was listening to jazz music, ya. Langsung ke to 5 years ago gitu. Ya, to 5 years ago. To 5 years. Oke. Berarti Okay, next. What were you doing at 9 p.m. last night? apa yang
Apa yang kamu lakukan saat jam berapa? Saat jam Eh, 9 malam kemarin malam. jam 9 malam kemarin malam. Hmm. Kemarin Hmm, malam jam 9 malam. Gimana? bentar. Kalau itu berarti I ini tadi pakai were you? Oh, I was Mm-mm. bentar. Empat watching I was watching Mm-mm. ini kalau langsung ke watching. Oh ini doingnya dipakai nggak? Kayak maksudnya tuh I watching doing gitu atau langsung ke What kata were lain? you? Langsung gini ya. I was doing bla 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 at 9 p.m. last night. Oh benar berarti I I was doing horror films with iya Maksudnya gimana tuh? Kamu maksudnya maksudnya menonton ya? Nonton uh, film horor. I iya was watching. Kalau kayak gitu ya. oh ya Watching. kan I was watching tapi horror. doingnya enggak kan Miss maksudnya langsung Enggak. ke Iya oke ya. I was watching horror films eh apa tadi oh Ya, langsung aja dibaca nih. Setelah doing itu ada apa? At night. PM last night. Ya, last night. Who were you talking to the last time you spoke English? Kamu dulunya tuh ngobrol sama siapa sih tentang bahasa Inggris? Ya, waktu kamu bicara bahasa Inggris. Ini talk talking tuh berbicara kan ya, Miss? Ya, Hmm, Ayo, benar ini feel go talking. I was talking. mm-mm. Bener? Ya, I was talking Mm-mm. to my father. Eh, Iya, with bener. my father atau To my father. Oke. I was talking to my father to the last The time last gitu. time, to-nya The kan udah last. pakai ke my father kan, talking Oh, to. berarti langsung. The last time you spoke I English. spoke, you-nya Oh, diganti. oh iya. I Kan dia spoke bertanya, English. kan dia Iya, bertanya iya. sama kamu. Ya, kamu menjawab. Kayak misalnya dalam bahasa Indonesia, kamu tadi makan apa? Gitu kan. Kamu nggak mungkin kan, oh, kamu tadi makan, gitu kan nggak mungkin kan. Iya, iya, Oh, iya. aku tadi makan nasi sama ayam, gitu kan. Hmm. Sama Mm-mm. aja dalam bahasa Indonesia kan. Ya. Hmm. Oh iya, iya. Lupa, lupa. Berarti Oke, selanjutnya. Ya. Where hmm, were you going the last time you were on a bus? Kemana nih? Dulunya kamu pergi kemana? Ke apa? Terakhir kali naik bus itu perginya kemana? Dengan bus. berarti ini start terakhir.
Were I going? Oh, I went. Ntar. Aduh, tulisannya kecil banget. Ya di itu ada kan? Di mana? Iya, cuman Di WA. nggak kelihatan. Iya, udah aku udah lihat sambil bentar. Nomor tadi itu nomor berapa? Oh, where? How? Where you going? I bentar. I was when gitu ya, Miss? Hmm, nggak bisa Going? pakai. Ya, nggak bisa pakai verb to tapi verb ing. Oh ya, sorry. I was, I was. bentar, mana Mm-mm. tadi? I was going to Ya, the museum. Was going? Bentar, kok gede sih? I was going. iya benar, Iya benar, Tat. To the benar. museum. Mm-mm. Nih, setelah going dibaca ada tulisan apa? The last time you, Ya, sorry, I. the last time I Ya, were on I a bus. was. I Oh, was. I was on a Ya. bus. Ya, jadi kalau you memang temennya sama were, ya temenan gitu ya. Tapi kalau Aduh. I selalu sama was, Oh. ya. Oke. Ya, jadi jangan tinggal dibaca aja sih sebenarnya. Terus I sama were-nya diganti. Apa you sama were-nya diganti. Sumpah nih aku baru nyambung nih. Hmm, Oh, ngerti. Jadi tuh sebenar- sebenarnya sih cuma tinggal ngerubah pakai was sama were, terus ditambahin kata hmm, kerjanya pakai in. Nah, mau pakai was atau were itu tergantung dari subjeknya. mm. Jadi kalau emang udah dari awal itu udah was ya was, kalau udah were ya were gitu. Mm-mm. Sampai sini kira-kira udah paham nih belum, Kak? Tadi Udah sih, sampai alhamdulillah ini udah ngerti nih. Jadi aku tuh tadi bingung, ini tuh aku harus ngejawab. Maksudnya kan aku makanya tadi uh, nanya kan, aku nih mau pakai Tom. Oh ternyata itu cuma contoh buat nomor satu. Terus aku mikir lagi kayak, oh ternyata dia harus mikir sendiri. Aku kira harus ngikutin yang di atas gambar itu kan. Terus kayak, oh ya udah. Jadi tuh yang ya, diganti tuh tengah-tengah, depan ya, Miss. ya depannya. Depan langsung ke doing, eating gitu, terus langsung ke ngikutin belakangnya gitu. Jadi aku kira tuh Iya, itu benar. tuh diganti. Jadi makanya Miss bilang kayak langsung dibaca at last night gitu-gitu. Oh, ngerti-ngerti. Jadi kata kerjanya semuanya menggunakan sama yang kayak gini nih. Mm. Eating juga akan pakai eating. Kecuali kalau Iya. misalnya dia tanya, apa yang kamu kerjakan? Doing itu kan kerjakan Hmm. sebelum kamu masuk ke kelas ini gitu. Jadi tinggal Iya, diganti aja. Misalnya tadi iya watching. makanya tadi yang tadi watching tadi tuh bisa aku sempat bingung kayak ini aku pakai doing juga nggak, karena tapi agak aneh juga karena aku kan lagi nonton, sedangkan doing itu kan juga lagi sedang melakukan gitu kan ya, Miss. Ya, doing itu apa yang kamu kerjakan gitu. Makanya tadi aku baru ngeh tuh. Ya. Oke. Tadi sampai nomor berapa? Tadi tadi nomor 6, sekarang nomor 7. Number 7. How were you Nomor feeling? 7. Oke, Ya, bentar. baca dulu. How How were you were feeling you the last feeling time you saw last a time doctor? you saw a doctor? Ya, gimana perasaan kamu terakhir kali waktu kamu pergi ke dokter? Hmm. Berarti I I was Hmm. ini pakai feel. Nggak Oke, pakai I feeling. Kan was ini bertanya. Jadi apa? hmm, Feeling kamu tuh I apa? was Rasain. Mm-mm. I was feeling better. Hmm. Kok nyambung gak sih? Maksudnya tuh aku mau bilang I was feeling better than before. Kayak aku ngerasa lebih baik nih dari sebelumnya gitu. Itu nyambung gak sih, Miss? Bisa ya. I Ah, was feeling better than before the last uh-uh. time I saw a doctor. I was, ya.
Bentar, aku ini dulu. Mana sih tadi? Oh, I was feeling better than, than before the last time you saw a doctor. I You sh- saw I saw I saw banyak. a doctor. Ya. Tuh, iya tuh Miss, di situnya tuh aku tuh selalu problem aku tuh pasti selalu gitu. Jadi katanya tuh aku lupa. Sedangkan ini pertanyaan nanya ke aku gitu. Jadi aku tuh suka lupa kayak you-nya nggak keganti kayak istilahnya yang aku belajar pronoun tuh aku suka lupa kan ini penggantinya apa gitu. Itu doang tuh Miss yang problem Nah, aku sih jujur. ingat aja kalau dalam bahasa Indonesia kan kamu ditanya, kamu tadi makan apa? Kan nggak mungkin kamu bilang, oh tadi kamu makan gitu kan nggak mungkin Iya, kan? iya. Namain aja kan di bahasa Indonesia ya. Oke, oke. Nah, nanti ya nomor selanjutnya nomor 8 sampai nomor 25 jadikan homework ya Kak ya. Oke. Kebanyakan nggak kira-kira? Enggak dong. Enggak Itu ya? yang kemarin aja aku kerjain loh, Miss. Ya nanti di share aja, nanti aku bahas. Oke, Aku boleh. kasih tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Oke, Miss Gita. Ini kira-kira ada pertanyaan nggak tentang past continuous? Kira-kira gimana? Susah apa gampang sih? Susah? Awalnya susah ya, karena jujur materinya panjang banget, tapi ternyata pas ditelusuri kayak ngerti. Aku makanya enggak tuh baru di nomor berapa tadi? Di 4 tuh aku baru enggak, oh ternyata gini, gini, gini. Ternyata harus cuman ditambahin di bagian depan. Aku kira tuh belakangnya bakal berubah, ternyata tuh enggak. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kamu mau tambahin belakangnya nggak apa-apa ya. Oke. Misalnya kamu mau tambahin while atau when, nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya, iya bener-bener. Hmm. Ya, kalau mau misalnya homeworknya juga mau ditambahin while atau when juga nggak apa-apa. Boleh ya, karena kan memang fungsinya seperti itu. Pokoknya yang sebenarnya ingat aja sih, Mes, kalau misalkan while itu gimana sih? Dua Dua, kejadian gitu ya? dua kejadian dalam satu waktu gitu. Satu waktu, ya. Hmm. Oke. Oke, Miss, itu aja Oke, sih. Nggak ada yang mau ditanya lagi. nggak ada yang mau tanya lagi. Oke, kalau nggak Iya. ada yang mau tanya lagi, kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Oke, Miss. Nanti kita Terima ketemu kasih. lagi hari apa? Hari Sabtu, Miss. Oke, hari Sabtu ya, jam 7 ya. Oke. Thank you, Oke, Miss. Bye-bye. bye-bye.